Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Mahesa Putri dari kelas 12 Akuntansi 3. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kediri bercorak Hindu. Kerajaan Kediri merupakan wilayah yang berada di bagian Jawa Timur dan terletak 130 km sebelah barat daya Surabaya. Asal-usul nama Kediri pun memiliki banyak versi dan banyak arti. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana sakti bernama Empu Baradah. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas seperti dikisahkan dalam Prasasti Mahaksubhya 1289 Masehi, Kitab Negara Kertagama 1301 Masehi, dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui oleh adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Sebelum Sri Jayawarsa, hanya Raja Sri Samarawijaya yang diketahui. Letak di Kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Brantas yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Raja Kerajaan Kediri diantaranya yaitu Sri Jayawarsa Dijaya Sastra Prabu, Sri Kameswara, Prabu Jayabaya, Prabu Sarwaswera, Prabu Kroncarya Dipa, Seringa Kertajaya, dan yang terakhir, Kertajaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Dari kronik Cina disebutkan bahwa Kerajaan Kediri merupakan penghasil beras. Komoditas barang perdagangan dari Kediri diantaranya yaitu emas, perak, daging, kayu cendana, pinang, dan gerabah. Dalam hal perdagangan, Kediri sudah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat tukarnya. Posisi kerajaan Kediri yang strategis membuat Kerajaan Kediri menjadi kota pelabuhan dari jalur perdagangan Indonesia Timur dan Barat. Kerajaan Kediri juga menerapkan sistem pajak bagi rakyatnya berupa hasil bumi. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Berdasarkan Kitab Ludaka, sistem kasta di Kerajaan Kediri bukan berasal dari keturunan layaknya sistem kasta di Hindu pada umumnya. Namun, sistem kasta di Kerajaan Kediri didasarkan pada tingkah lakunya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaan pada masa pemerintah Jayabaya. Raja Jayabaya dikenal sebagai pemimpin politik yang dapat meramal masa depan melalui jangka. Jayabaya selalu dikenal. Keruntuhan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri diperkirakan runtuh pada tahun 1222 ketika masa pemerintahan Raja Kertajaya. Raja Kertajaya dianggap sebagai sosok yang sangat kejam
yang mengklaim hanya Dewa Siwa yang mengalahkannya. Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana untuk menyembah Kertajaya layaknya dewa. Melalui Ken Arok, para Brahmana kemudian mendukung Ken Arok untuk melakukan pemberontakan yang dikenal sebagai Perang Gandhar. Keberhasilan Ken Arok membuat keajaiban Kediri mengalami keruntuhan untuk selanjutnya menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. Peninggalan kerajaan Kediri diantaranya yaitu situs Tondo Wongso, Arca Dewa Siwa Caturmuka, prastasi Sirageting yang menjelaskan pemberian hadiah kepada rakyat oleh Raja Jayawarsa, prastasi Tulung Agung dan Kertosono yang berisi masalah keagamaan yang ditulis Raja Baweswara, prastasi Ngatang yang menjelaskan pemberian hadiah pada rakyat Ngatang, prastasi Jaring menjelaskan Kebowaruga dan Tikus Jinada. Yang terakhir, prastasi Kamula menjelaskan keberhasilan Raja Kertajaya memerangi musuh di Katang. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.